Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Syariah, NIM 19042139, dengan dosen pengampu Bapak I Permana STMT. Pada pertemuan ke-13 ini saya akan membahas tentang jenis-jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu T-group. Yaitu latihan kepekaan atau sensitivity training, merupakan latihan dalam kelompok. Dinamakan metode T-group atau T-training. Dalam metode ini yang dimaksud dengan kepekaan adalah kepekaan terhadap diri sendiri dan terhadap hubungan diri sendiri dengan orang lain. Metode ini berlandaskan pada anggapan bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari kelompok-kelompok orang yang harus mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan daripada latihan kepekaan adalah mempertajam daya peka, perasaan, emosi, dan kecepatan reaksi yang dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam latihan ini, anggota kelompok diberi motivasi untuk belajar mengenai diri mereka sendiri dalam menghadapi orang lain. Kebutuhan dan sikap mereka sendiri. Sikap ini dapat terungkap melalui dua jalur, yaitu melalui mereka sendiri terhadap orang lain dan melalui perilaku orang lain terhadap diri mereka sendiri. Selanjutnya, coaching. Coaching adalah salah satu bentuk intervensi pengembangan yang memungkinkan individu dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan besar yang ada di lingkungan kerja. Coaching sering digunakan dalam pengelolaan organisasi, terutama untuk meningkatkan pembelajaran, pengembangan diri, dan kinerja pegawai. Coaching biasanya melatih seseorang untuk mampu menghasilkan performa yang lebih baik, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, menjadi manusia pembelajar, menyesuaikan dengan kondisi sekarang untuk terus berkembang dan tumbuh, serta mengaktualisasikan ide dan pemikirannya sehingga orang tersebut bisa mengandalkan diri sendiri untuk menghasilkan keputusan dan tindakan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, perbedaan coaching dengan mentoring, training, dan consulting. Coaching adalah proses ketika Anda dibantu oleh seorang coach untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang Anda tentukan. Seorang coach hanya akan bertanya dan menggali saja kepada klien atau coachnya, namun sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Coach atau hanya membantu klien untuk berpikir, menimbulkan insight, dan menstrukturkan pemikiran mereka. Plus setelah itu, dia akan memastikan si klien melakukan apa yang telah diperkirakan dan dikatakan. Yang kedua, consulting. Consulting adalah ketika Anda meminta bantuan seorang ahli atau konsultan untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang berpengalaman atau been there, done that, kepada seseorang yang ingin belajar di bidang tersebut. Yang selanjutnya, training. Training adalah proses transfer skill atau kemampuan kepada para peserta training. Manfaat yang bisa didapatkan dengan proses coaching. Yang pertama itu memperbaiki retensi karyawan, yang kedua memperbaiki performa kerja, yang ketiga membentuk komunikasi positif di dalam organisasi. Selanjutnya, mentoring. Mengutip dalam KBBI dikatakan bahwa mentoring adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu tuntutan dan pimpinan. Sedangkan menurut Du Bois dan Carsi, mentoring adalah suatu hubungan yang berlandaskan kepercayaan berstruktur yang melibatkan peserta dalam proses kegiatan ini dilakukan pembimbingan dan dukungan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter inti. Melihat penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mentoring merupakan suatu kegiatan dalam sebuah proses pembelajaran dengan berbagai macam tujuan. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kemampuan individu menjadi lebih tinggi dari tingkat kepemimpinan sebelumnya. Pengembangan kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan merupakan usaha peningkatan kemampuan pemimpin yang dikhususkan untuk individu atau anggota tim terpilih agar kemampuan kepemimpinannya lebih berkembang dan meningkat. Selanjutnya, mengapa pengembangan kepemimpinan penting?
Setiap pemimpin memiliki kekuatan untuk meningkatkan dan merampingkan tempat kerja berdasarkan kemampuan dan tingkat keterlibatan mereka. Pemimpin yang kuat sangat penting untuk pengembangan dan keberhasilan tim dan perusahaan. Dan mereka harus siap untuk menggunakan bakat yang dibutuhkan untuk meningkatkan budaya dan produktivitas. Beberapa faktor membuat kegiatan pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan menjadi penting, termasuk yang berikut: kesuksesan perusahaan, kepuasan karyawan, pencarian keseimbangan, serta pencarian bakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 13 ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.